Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Inggris pada kesempatan yang berbahagia ini di pertemuan kita yang keempat. Oke. Ananda sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tentang untuk chapter yang pertama ya, yaitu pembahasan tentang self identity and family members, tentang identitas pribadi serta keluarga ya. Dan sebelumnya kita sudah juga membahas grammar pronoun ya kan. Kemudian Ustazah juga sudah menyuruh kakak-kakak untuk membuat dialog. Nah, dan Ustazah perhatikan, biarpun belum semua yang mengumpulkan, tapi kebanyakan itu sudah membuatnya dengan baik ya. Kebanyakan dari anak-anak Ustazah kelas 10 ini sudah melakukannya, sudah membuat tugasnya dengan baik gitu. Nah, Ustazah harap memang yang sudah Ananda kerjakan ini adalah pekerjaan Ananda sendiri ya, bukan hasil dari plagiating kita bilang, atau orang lain yang mengerjakan. Nah, Ustazah harap ini memang adalah hasil dari pekerjaan Ananda sendiri gitu. Ya, oke. Dan insyaallah nanti untuk hasil nilainya ya, mudah-mudahan yang belum mengumpul segera mengumpulkan, akan Ustazah bagikan kepada wali kelas masing-masing supaya bisa di-upload supaya bisa di-share ke kakak-kakak untuk nilainya nanti ya. Oke. Dan ini kelas 10 ya? Ya, oke, kelas 10. Oke. Kakak, untuk sebelum memulai ya, Ustazah tidak bosan-bosan menyampaikan untuk kita lebih serius lagi belajar, lebih serius mengikuti setiap kegiatan pembelajaran ya, hari-hari biarpun di rumah ya. Ustazah tidak melihat tapi Allah melihat ya. Ustazah ada kewajiban mengajar, Ananda ada kewajiban untuk belajar, dan Ananda memiliki hak untuk menerima pelajaran. Nah, gitu. Kalian wajib untuk belajar ya, wajib untuk belajar karena kenapa? Ya, menuntut ilmu. Taulah menuntut ilmu kan memang wajib. Nah, bahasa Inggris ini kan bukan ilmu agama Ustazah. Oke, bahasa Inggris memang bukan ilmu agama, tapi seperti yang Ustazah sudah pernah sampaikan, menguasai bahasa Inggris ini kita harapkan ada manfaatnya gitu, ada kegunaannya gitu. Biarpun tidak Ananda rasakan sekarang ya, mudah-mudahan mungkin pada suatu saat nanti bisa Ananda pergunakan untuk sesuatu yang bisa membuat kita mendapatkan kebaikan, bisa memberikan kebaikan juga untuk
orang lain, begitu. Nah, sebelum mulai, tak bosannya Ustazah mengingatkan untuk Ananda yang ingin serius, tolong disiapkan kertas atau pulpennya, kertas atau bukunya, dan pulpennya, alat tulisnya, untuk supaya nanti apabila ada kata-kata yang kalian belum tahu maknanya atau ada catatan-catatan penting bisa dicatat di bukunya, gitu. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke materi baru ya. Kita sudah masuk ke materi baru, yaitu tentang congratulating and complimenting others. Congratulating and complimenting others. Nah, yang sudah tahu artinya apa itu apa itu congratulating? Nah, yang sudah tahu artinya apa itu congratulating? Congratulating, apa artinya congratulating? Congratulating artinya ya, kita asal katanya itu dari congratulate. Congratulate artinya mengucapkan selamat, artinya mengucapkan selamat. Dan complimenting, apa artinya complimenting? Oke, complimenting artinya adalah memuji. Compliment artinya memuji. Jadi artinya adalah mengucapkan selamat dan memberikan pujian. Mengucapkan selamat dan memberikan pujian, gitu. Oke. Seperti biasa ya, Ustazah ingin Ananda untuk mengerjakan vocabulary ya, dan nantinya dicatat di new words kita ya. Nah, Ustazah untuk kalau untuk soal ulangan bulanan atau UTS atau PTS kita bilang ya, atau pas ya, suka memberikan soal untuk vocab gitu, karena kita belajar itu ya seharusnya vocab kita juga bertambah ketika kita mempelajari sesuatu. Diharapkan kalau setiap bertambah kelas, bertambah usia gitu, bertambah tinggi kelasnya, kita semakin bertambah juga vocabulary kita gitu. Diharapkan seperti itu. Nah, oke. Kemudian ini untuk vocabulary-nya kita baca sama-sama ya. Atau kita selesaikan dulu azannya ya. Kita azannya, biar azannya lewat dulu. Selesai dulu, nanti kita sambung lagi sebentar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian dengarkan Ustazah membaca ini apa namanya itu? Kita bilangnya phonetic transcription-nya ada di sini. Ustazah akan bacakan. Bisa you repeat after me? Yang pertama ya, dari awal. Skirt. Skirt. Celebrate. Achievement. Blouse. Terrific. Content. Encouragement. Appearance. Appreciation. Gorgeous. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Skirt. Celebrate. Achievement. Blouse. Terrific. Content. Encouragement. Appearance. Appreciation. Gorgeous. Oke, itu dia. Bisa ya dilatih-latih sendiri di rumah. Oke. Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa judul kita adalah congratulating and complimenting. Congratulating and complimenting. Untuk hari ini kita bahas yang congratulating dulu. Insyaallah next week kita bahas yang complimenting. Untuk congratulating artinya adalah apa tadi? Mengucapkan selamat. Oke. Di sini bisa kita lihat ada sebuah dialog. After a long struggle and hard work, Alif is finally appointed as the director of a national company where he works. Many of his friends who work at the same company congratulate him. Oke, jadi di sini adalah sebuah dialog yang menceritakan bahwa si Alif ini dia bekerja pada sebuah perusahaan, kemudian akhirnya dia mendapatkan promosi. Bekerja pada sebuah perusahaan, kemudian dia mendapatkan promosi. Artinya dia dipromosikan lah gitu. Sebagai director kemudian, ya. Nah, di sini di dialog ini ada beberapa teman yang mengucapkan selamat kepada dia. Nah, coba Ananda perhatikan ya. Diperhatikan ini. Kemudian nanti Ustazah akan suruh untuk melengkapi ini berdasarkan dari dialog-dialog di atas. Nah, jangan bingung ya, kayak mana nulisnya Ustazah, kayak gitu. Ya, tulis di kertas lah. Ya, kakak cantik. Jadi nanti dibuat seperti ini di kertasnya gitu. Itu untuk catatannya. Di catatannya saja gitu. Nah, ini bukan tugas yang harus dinilai. Ustazah menilainya itu kalau untuk catatan ya. Ustazah menilainya itu dari kerapian gitu, kelengkapan gitu. Jadi nanti untuk ini juga penilaiannya seperti itu gitu. Dan nanti tolong dikerjakan ya setelah kita membahas dan membaca dialog-dialog di atas. Tuh. Oke. Nah, ini nanti yang atas dulu dialog ya.
Yang dialog nih tangannya suka kali keletak-letik tangan Ustaz Zain. Oke, ini kita fokus ke sini. Oke, fokus. Kita fokus ke sini. Ya. Yang pertama ada Samuel. Alif, congratulations. You deserve it, man. Thank you very much. This is because you always help me. Okay. Nah, I am very happy for you, Alif. Now that you are the director of the company, I believe the company will develop even faster. Thank you. I cannot forget your collaboration with me, and I will still need your help. Other friends shake his hands and congratulate him too. That's wonderful, Alif. Oh, thanks. Good for you. Good luck. Thank you very much. Well done. Thank you for saying so. That was great. You must be very proud of your achievement. Thanks. I'm glad you think so. But I still have to learn a lot. His staff also congratulate him. Please accept my warmest congratulations, sir. It's very kind of you to say so. Thank you. I must congratulate you on your success. Thank you very much for your saying so. They all celebrate Alif's success by having lunch together in a simple food stall next to their office. Everybody is happy. Okay. Nah, kakak-kakak yang kelas 9 kemarin itu pakai K13 ya. Di kelas 9 tuh di awal semester, at the beginning of the first semester itu kita juga belajar congratulation ya. Congratulations, hope and wish. Nah, jadi lebih kurang itu agak-agak sama dengan ini. Jadi tujuannya ya, social functionnya, tujuan fungsi sosial kita untuk mengatakan congratulation ini apa? Nah, jadi fungsi sosialnya untuk mengatakan congratulation ini apa? Yaitu untuk menyampaikan bahwa kita ikut senang dengan pencapaian dari seseorang ya. Kemudian kalau yang di kelas 9 itu kita sampaikan sekalian kita ada hope and wish-nya di situ. Ada harapan dan keinginan kita gitu. Kita sebutkan good luck, kemudian I hope seperti itu kan. Oke. Nah, di sini ungkapan-ungkapan yang sudah Ananda lihat tadi di atas ini ya, bisa nanti tolong dipindahkan ke yang tadi, mana dia? Di atas. Tolong dipindahkan ke, nah dibuat seperti ini di bukunya ya. Tolong dibuat seperti ini di bukunya. Oke. Oke, kita bahas ya. Alif, congratulations. Alif, selamat. You deserve it, man. Kamu pantas mendapatkannya. Jadi deserve itu artinya pantas mendapatkan ya. Boleh dicatat. Thank you very much. Terima kasih. This is because you always help me.
karena kamu selalu menolong saya. Ya, jadi ketika ada seseorang yang mengucapkan congratulations, ya kalau dalam bahasa Indonesia pun ketika ada orang yang mengucapkan selamat sama kita, bilangnya selamat ya gitu, kita selalu mereply dengan menjawabnya dengan thank you, ya kan? Terima kasih, thank you very much, kita bilang seperti itu. I'm very happy for you, Alif. Aku sangat senang. Aku sangat senang. Aku ikut senang. Aku ikut senang, Alif, gitu ya. I'm very happy. Happy for you itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang saya ikut senang gitu. Now that you are the director of the company, sekarang kamu adalah direktur perusahaan. I believe the company will develop even faster. Aku percaya perusahaan akan berkembang lebih cepat, katanya lebih cepat. Thank you. I cannot forget your collaboration with me. Aku tidak bisa melupakan collaboration itu kolaborasi ya. And I will still need your help. Dan saya masih membutuhkan bantuan kalian gitu. Oke. Yang teman-teman yang lain. Nah, ini dia. That's wonderful, Alif. Oh, thank you. Good for you. Good luck. Thank you very much. Nah, that's wonderful. Ini juga bisa kita sebut complimenting ya. Good for you. Thank you very much. Well done. Nah, ini complimenting juga. That was great. Ini complimenting juga. Jadi selain congratulation di situ, congratulating, ini perkenalan juga sedikit untuk complimentingnya ya kak. Kalau namanya complimenting, memuji. Jadi kita udah pernah belajar itu sama dengan giving appreciation, itu kayak pelajaran di kelas 8, mirip dia, sama sih, memang sama itu giving appreciation. Jadi waktu itu contohnya di situ good, it's a good handwriting gitu ya, tulisan tanganmu bagus sekali gitu. Tuh, itu termasuk giving appreciation atau kita bilang compliment juga bisa seperti itu. Nah, that's wonderful. Nah, ketika orang appreciate kita, ketika orang compliment kita, memuji kita juga, ya kita jawab dengan ucapan terima kasih. Nah, di sini juga ada bilang thank you for saying so. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih. Oh, thanks. Thanks, I'm glad you think so, but I will still have to learn a lot. Terima kasih, aku senang kamu berpikir demikian, tetapi aku masih harus banyak belajar, dia bilang. Nah, kemudian his staffnya juga mengucapkan selamat sama dia. Please accept my warmest congratulations. Ini dia sopan sekali. Terimalah ucapan selamat yang terhangat, Pak. It's very kind of you to say so. Thank you. I must congratulate you on your success. Aku harus memberikanmu selamat atas kesuksesanmu. Thank you very much for your saying so. Itu dia. Nah, ya kebanyakan dia mengucapkan terima kasih seperti itu. Itu membalas dari compliment dan congratulating dari teman-temannya. Tuh, contohnya tadi ya, untuk congratulation sama complimenting. Cuman ada sini lagi. Oke. Nah, Chita has won the first winner of the storytelling competition in her school. Her best friends congratulate her. Chita memenangkan hadiah pertama untuk
kompetisi bercerita di sekolahnya. Teman-teman baiknya mengucapkan selamat kepadanya. Chita, congratulations for being the first winner of the school storytelling competition. Excellent. You really did it well. Thanks, Dito. I heard that you will be the representative of our school in the storytelling competition in our regency. Is it true? Yes, you're right. I hope you will win as well in the next competition. I hope so, but I'm nervous. Don't worry, you are a very good storyteller. Good luck. Thanks, I'll do my best. Wish me luck. Tuh. Itu dia ya. Nah, Kak Fatia, panggil dia Kak, jangan kasih Kak, jangan kasih turun. Naik. Kak Mimah, jangan kemana-mana. Sini. Jangan. Iya, nanti sebentar lagi Umi siap. Tutupkan pintunya Kak, tolong Kak. Tutupkan Kak Fatia, tolong. Maaf ya Kak ya, ada intermezzo sedikit. Sebentar ya. Cita, selamat menjadi pemenang pertama dari kompetisi bercerita. Excellent. Nah, ini adalah complimenting. You really did it well. Ini juga complimenting. Jadi kalau di sini congratulations itu dia biasanya selalu diikutin dengan hope and wish, kemudian praise. Nah, jadi lengkap ya, seperti yang kita pelajari di awal semester 1 waktu kelas 9 itu, ketika kita mengucapkan selamat, kemudian diikuti biasanya dengan pujian-pujian, praise. Itu juga kita pelajari, kemudian ada hope and wish-nya di situ. Tuh, di sini ada mereka wish, berharap bahwa si Cita kemudian nanti akan memenangkan perlombaan dari kabupaten begitu dia bilang. Nah, oke. Nah, dari dua dialog ini ya, dari dua dialog dan dua situation ini, kalau yang pertama tadi adalah situationnya mereka mengucapkan selamat ketika si Alif dipromosikan menjadi direktur dari perusahaan mereka. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan Cita dalam memenangkan lomba dan kemudian nanti akan menjadi wakil dari sekolah untuk kegiatan perlombaan di kabupaten. Nah, di sini kita lihat dari situasinya aja ya. Kalau seperti yang di atas baru diangkat, pasti ada harapan-harapan tersendiri ketika kita mengucapkan selamat kepada seseorang. Selamat, kamu terpilih. Atau contoh lain, ketika teman atau saudara kita baru menyelesaikan sekolahnya atau menyelesaikan kuliahnya gitu kan, kita bilang congratulations, selamat, semoga ilmunya berkah, semoga ilmunya bermanfaat, seperti itu kira-kira. Nah, contoh lain ya, ketika seseorang mendapatkan new baby, baru punya anak, anaknya baru lahir, kita selalu ucapkan selamat, barakallah, semoga anaknya menjadi anak yang soleh, semoga anaknya menjadi anak yang berbakti, semoga menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama, gitu, ya kan? Nah, jadi kalau konsep-konsep seperti ini aja kita sudah paham ya. Ketika ada orang mengucapkan selamat, kemudian biasa diikuti dengan pujian, harapan, dan keinginan. Dan
Jadi masalahnya di sini apa? Masalahnya adalah kita ngomongnya ini dalam bahasa Inggris. Masalahnya kita ngomongnya dalam bahasa Inggris. Jadi untuk itu, karena ini bukan bahasa kita, perlulah kita menghafal. Nah, supaya dimudahkan, bacalah banyak-banyak di rumah dari 2 dialog tadi. Ustazah batasin 2 dialog tadi aja dulu ya, kakak-kakak, biar nggak susah. 2 dialog yang tadi dulu. Jadi dari 2 dialog itu, tolong complete this table. Kalian lengkapi tabel ini. Dari 2 dialog yang tadi, tolong dilengkapi tabel ini ya. Contoh yang pertama sudah ada. Congratulations, you deserve it, man. Thank you very much for your supports. Thank you very much, your supports means a lot. Nah, ini dari yang dialog yang pertama tadi ini, bisa kalian lihat di sini. Lain tapi ininya ya, responnya lain, tapi kalian sesuaikan aja nanti. Itu dia. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kakak-kakak paham apa yang sudah sampaikan, because this is quite easy actually. Kalaupun ada yang mau ditanya, Ustaz udah bilang kapan dikumpul ya? Enggak, ini bukan tugas ya. Sudah bilang tadi ya, ini bukan tugas, ini adalah catatan. Jadi bukan masalah benar atau salah ya. Bukan masalah benar atau salah, cuman kalau ada yang kurang tepat akan ustazah sampaikan, akan ustazah koreksi. Jadi intinya di sini adalah sebanyak apa kalian paham, kemudian kalau paham alhamdulillah, dan kalau tidak paham boleh tanya. Jadi jangan sepi ya. Ada gitu paling enggak 1-2 dari yang saya sampaikan ini yang kakak tanya. Jadi enggak sepi kita. Jadi cuman kayak mana bilangkan ya. Jadi ustazah adalah perasaan, oh ini anak paham sama ustazah, atau ini anak tidak, ada yang tidak paham dan dia bertanya. Itu lebih ustazah suka gitu. I like when you ask me something. Saya senang ketika kalian bertanya sesuatu, karena artinya kalau kalian bertanya berarti kalian mengikuti kan yang apa yang ustazah sampaikan, dan kalau kalian mengikuti artinya itu adalah kesenangan tersendiri buat ustazahnya. Because it means that you are a good girl. Ya. Oke. Nah, apabila ada yang tidak paham, boleh ditanya ke ustazah. Dan ini catatan ini, kapan kakak-kakak selesai terus dikirim aja ustazah, terus diwapri, kasih ke ustazah fotonya ya, foto catatannya langsung aja gitu. Nah, ustazah kasih waktu 1 minggu aja lah untuk catatannya ini ya. Jadi kalian nggak dikejar-kejar kayak dikejar-kejar syaitan gitu. Tapi jangan diulur-ulur waktunya. Ketika sudah selesai ya udah langsung aja ustazah, langsung aja di WA ustazah ya. Oke. Nah, apabila ada yang tidak paham boleh wapri. Sampai sini dulu ya. That's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.